dakwaannya apa mereka lupa semua, briefingannya semua sama. Tapi nggak apa-apa ya. Ya jalanin aja lah ya. Berarti kan rugi waktu, rugi kerjaan Ya juga. rugi waktu, rugi semuanya, apalagi waktu sama anak kan banyak terluka. Tapi insya Allah nanti terbalas ya. Jadi melihat kesaksian dari suami tadi seperti tertawa kan ibu? Ketawa ya, lucu ya mereka ya. Suami istri lucu. Tapi Ami ini merasa hari Ami nggak sih? Ami ini merasa hari ini tuh hari Ami nggak sih? Mudah-mudahan keadilan. Dari sidang kesaksian Nikita Mirzani kemarin terungkap ya bahwa fakta membuktikan dari kesaksian itu bahwa mengalirnya uang 4 miliar bukan karena ketakutan produk itu tidak berizin ya. Alasannya karena dia nggak kuat ya, dikatain abu-abu, dikatain brutus ya, dikatain dempulan. Jadi hanya itu. Terus ancamannya mana? Saya butuh 4 miliar besok. Apakah saya harus bilang dempulan, brutusan, dan abu-abu? Apa yang mau disampaikan Ami terakhir Ami? Terakhir, Yang mau disampaikan? Reza siapa yang briefing kamu? Kok kamu tolol banget? Oke. Salah, artinya anggapan publik bahwa Dr. Reza Gladys itu ketakutan ketika menghadapi atau bertemu langsung dengan Nikita Bisa Mirzani. kalian lihat tadi saya pernah ketakutan apa tidak? Hari ini persidangan masih berkaitan dengan ketakutan. Reza Gladys melawan NM, namun dengan membawa banyak pengawal hari ini. Saya jawab. Ini saya jawab, maaf ya, karena saya di sini suaminya, jadi saya jawab nih. Jadi pertama, saya mendapatkan isu yang memang tidak baik, ya isu tidak baik, lah. Pokoknya ada isu tidak baik, ya pokoknya terkait keamanan saya, pribadi istri dan semua orang yang support saya. Jadi di situ saya sangat mengkhawatirkan terkait keamanan kami dan teman-teman saya semua di sini. Jadi saya memperketat keamanan ini gitu. Tapi intinya bukan untuk seperti apa, biar proses persidangan ini berjalan lancar. Hanya itu tujuan kita. Berarti bisa dibilang sampai sekarang masih mendapat ancaman. Ya kalian boleh lihat lah di medsosnya. Tadinya kan saya dibilang tolol di video. Artinya ini bukan bentuk ketakutan ya? Oh sama sekali tidak takut karena saya tidak salah. Pertanyaan juga Saya bertanya, apakah saya pernah meminta uang langsung kepada Anda atau istri Anda bernama Reza? tidak, tapi kalau lewat melalui email ya. Tidak, saya yang bertanya, apakah saya pernah meminta uang kepada Anda atau istri Anda? Saya pribadi. Ya, Saya. ya melalui email. Melalui email. Kembali lagi bersama saya di Seputar Artis. Saya selaku netizen kecewa berat. Gue malam-malam bikin video ini karena gue kecewa sama Dr. Reza Gladys. Kalian tadi lihat nggak persidangan Nikita Mirzani sama Dr. Reza? Ternyata Nikita Mirzani ditahan selama ini bukan karena kasus pemerasan. Selama gue dengerin sidang Nikita Mirzani sama si Dr. Reza Gladys itu, gak ada tuduhan kalau Nikita Mirzani itu memeras Dr. Reza Gladys. Gak ada bukti juga. Jadi selama ini tuh Nikita Mirzani ditahan tuh karena perkara Dr. Reza Gladys terus-terusan dikatain abu-abu sama begeng sama si Nikita Mirzani. Jadi Nikita selama ini di penjara itu cuman gara-gara masalah personal guys. Permasalahannya cuman karena si Dr. Reza Gladys itu merasa diejek sama si Nikita Mirzani karena dikatain abu-abu. Itu. Udah di persidangan tadi nanya apa, dijawab apa. Nggak nyambung tuh si RG. Bener-bener nggak nyambung, Syai. Pokoknya besok-besok kalau misalnya ada yang ngatain gue langsung laporin. Awas aja kalau ada yang ngatain gue. Langsung gue laporin. Pasien saya kebetulan yang udah semua mengetahui bahwa biasanya saya menyebutkan, yuk kita sekarang pindah ya ke treatment facial, kita pindah ya ke treatment dulu booster cell. Mereka mengetahuinya yang mulia dan mereka saya mengirimkan produknya dan saya mereview di tahun 2023 produk yang saya kirimkan ternyata dengan kedatangan
Ya, sudah dijawab. Ya. Oke. Ini kan dijual bebas di e-commerce ya. Dan ini ada jam suntiknya kalau tidak salah ada 19 jam suntik. Itu 19 Ya. Dan ini ditempelin di muka. Coba kan praktekin bagaimana cara Begini ya, kita bukan yang mulia, tapi ini dijual di e-commerce. Kalau memang itu untuk treatment di klinik, saya juga suka klinik kecantikan. Kalau dia jual pakai voucher, harusnya tertera secara jelas. Atau dia menjual di e-commerce yang mulia, harusnya di e-commerce itu dia cantumkan dong kalau produk ini hanya boleh dipakai di alat klinik. Terus logikanya, kalau ini yang beli orang Makassar, apakah orang Makassar harus ke klinik Anda? yang membeli produk saya, yang membeli treatment tersebut adalah Nah, tuh. Siapa marah? satu ya. Tapi pertanyaannya kan coba disampaikan apa tadi? dipraktekkan produknya yang mulia di Praktekan treatmentnya ya. Betul. Itu kan belum dijawab, sudah ditanya ya kayak ini satu-satu ya. Kan kita tidak dalam rangka mempraktekan treatment ya. Jadi sejak awal penasihat hukum kan produknya asli atau tidak. Tadi udah dijawab kan begitu ya. Kalau treatment nanti dipraktekan di sini ada orangnya juga, mana orangnya nggak susah juga nanti ya. Kan begitu. Nah, silakan pertanyaan selanjutnya, saudara. Next. Kalau treatmentnya nanti dipraktekan di sini jadi heboh nanti. Ya, benar-benar. Silakan dilanjutkan pertanyaan selanjutnya. Iya, selanjutnya tadi sudah dibilang sama Bapak lawyer saya bahwa di produk ini tidak tercantum BPOM. Ya itu udah dijawab tadi ya. Ya, tapi dijual secara bebas berkala dengan alasan untuk treatment di klinik. Silakan Oke. pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, katanya kan udah ditarik ke peredaran, betul? betul ditarik Di bulan? November 2024. Nah, Betul. dari rekaman yang beredar yang mungkin nggak salah satu dari kelompok kalian yang menyebarkan, Anda bilang secara jelas di rekaman tersebut bahwa setelah saya mempunyai produk ini, Anda langsung membentuk e-commerce Anda. Ya, di sini di BAP Anda bilang, kemudian saya juga tidak menjual produk Rubber Skin Super Pink Aging atau DNA Salmon tersebut sejak bulan Mei 2024. Betul, dicabut di bulan Mei 2024 dan dicabut izinnya oleh BPOM di bulan November 2024. Itu jauh setelah saya tidak menggunakannya lagi. Dan alasannya pun bukan karena berbahaya, akan tetapi peminat customer itu tidak sebanyak dengan treatment lain. Di BAP saya baca lagi, produk Anda itu katanya yang booster glowing cell dijual dengan harga Oke guys, baru selesai nonton cuplikan sidangnya Nikmir sama Reza Gladys ya. Jujur nonton mereka berdua tuh kayak lagi nonton ini ya apa? Sinetron Indosiar gitu. Terus dasar emang cewek gitu ya, jadinya sensitif gitu, ditanya apa gitu langsung ngegas gitu kan. Kan ditanya artinya abu-abu itu apaan. Terus si Reza Gladys bilang, tanya aja sama yang terdakwa. Terus kayak kesel gitu. Emang si cewek ya, susah. Sebenarnya kasusnya gara-gara apa sih, pemerasan apa gara-gara si dokter Reza Gladysnya dibilang mukanya abu-abu sama Nikmir? Yang dilaporin Nikita Mirjani, yang dibahas doktip. Udah gitu bukan tentang pemerasan atau skincare. Lah ini menggenengan ngebahas tentang kulit abu-abu. Lah kalau kulit gue ini kulit sawo busuk warnanya tuh. Dikata coklat kagak, dikata hitam kagak, putih kagak tuh. Udah kayak sawo busuk. Lah kalau dikata sama Niki sumpama si polelik kayak sawo busuk. Lah diem aja gue malah emang iya sih. Coba. Ini kan tentang pemerasan katanya. Lagi kan masalah kulit, bukan tentang pemerasan. Tentang skincare sampai nungguin gue dari pagi ini. Mana pakai kuota. Olok banget. Dari persidangan NM dan DRG pada hari ini, saya belajar bahwa gelar akademik tanpa ilmu pengetahuan yang seimbang hanyalah simbol kosong belaka. Ingat,
Rasa hormat tidak bisa Anda dapatkan hanya dari gelar semata, namun harus dibuktikan melalui kompetensi yang nyata. Jika ilmu pengetahuan gagal menopang gelar yang Anda miliki, maka hal tersebut bisa mengakibatkan gelar Anda kehilangan martabatnya, bahkan bisa menjadi sasaran atau bahan olok-olok publik. Nah, pertanyaan saya untuk teman-teman yang ada di rumah, sudah pantaskah Anda menyandang gelar yang Anda miliki pada hari ini? Ala pendes. Sok-sok bilang Niki 20 tahunnya Ami, 20 tahunnya Ami. Cuy, tungguin aja Niki keluar ya. Kau tunggu Niki keluar, habis kalian semua. Nanti Niki berbuat, kalian bilang zolim. Emang otak kalian itu kayak gitu ya? Tungguin aja pendes ya. Jangan so hebat kau sekarang. Pendes yang namanya tetap babu ya tetap babu kau. Satu lagi, yang namanya pendes itu nggak ada yang beres semua ya. Pendes, gimana yang 18 orang itu? Digilir sayang. Baiklah, maka dapat kita simpulkan Nikita Mirzani akhirnya bertemu Dr. Reza Gladys, wanita yang melaporkannya ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Pertemuan Nikita Mirzani dan Reza Gladys terjadi dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan TPPU di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan Kamis 24 Juli. Di sela sidang, Nikita Mirzani mengaku senang karena bisa bertemu dan menanyakan langsung kepada Reza Gladys terkait akar masalah di antara mereka. Ya, kalian dengar sendiri kan, tidak ada pemerasan, tidak ada ancaman, kata Nikita Mirzani. Wanita yang akrab disapa Niki itu menilai penjelasan Reza tidak mengarah kepada keterangannya yang tertuang di dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Ternyata hanya masalah abu-abu dan begeng, ucap Nikita Mirzani. Nikita Mirzani juga tak menyangka saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum diklaim tak bisa membuktikan adanya dugaan pemerasan dan TPPU. Kalian bisa dengar sendiri dari BAP-nya berbeda dengan apa yang ada di persidangan. Mungkin briefingnya kurang bagus, jelas Nikita Mirzani. Namun Nikita Mirzani tidak mau menjelaskan lebih lanjut apa yang ia rasakan terkait hasil sidangnya yang bisa bertemu Reza Gladys. Kalian bisa lihat dan dengar sendiri, jadi kalian aja yang nilai sendiri, jelas Nikita Mirzani. Diberitakan sebelumnya, Dr. Reza Gladys dihadirkan JPU dalam sidang kasus dugaan pemerasan TPPU dengan terdakwa Nikita Mirzani di PN Jakarta Selatan Kamis 24 Juli. Dalam ruang sidang dan di depan majelis hakim, Reza Gladys yang juga sebagai saksi korban membeberkan alasannya dirinya melaporkan Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki alias Ismail ke Polda Metro Jaya. Jadi sebelumnya saya melihat adanya konten dari Doktif, tak lama kemudian ada konten yang diunggah akun Nikita Mirzani, huru-hara berisi terdakwa yang mereview produk saya, kata Reza Gladys di dalam ruangan. Reza menerangkan bahwa hal yang paling menyakitkan adalah ketika dirinya sedang live di media sosial. Untuk mempromosikan produknya, Nikita Mirzani menuliskan komentarnya. Dia bilang jangan beli produk Reza Gladys, dia dokter tapi produknya tidak bagus, menipu masyarakat. Kulitnya Reza juga abu-abu, mukanya dempul dan beruntusan, jelas Reza. Lalu saya juga dihina begeng oleh terdakwa, kredibilitas saya sebagai dokter kecantikan hancur, terang Reza. Merasa pribadinya diserang sampai membuat dirinya sakit hati, Reza curhat ke Dr. Oki, teman Nikita Mirzani. Kemudian Oki meminta Reza menghubungi Mail, asisten Nikita. Curhat Reza berisikan keluh kesahnya atas komentar Nikita kepada dirinya saat sedang live di media sosial. Sekian saja informasi kita hari ini, saya ucapkan terima kasih.